Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini sungguh luar biasa, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslim garis keras. Ya, ia adalah seorang anggota NII dan di dalam misinya itu ia harus memerangi orang-orang kafir dan juga bagaimana orang-orang kafir itu bisa masuk Islam semua. Dan bahkan ia rela mati di dalam jihadnya karena katanya itu pasti masuk surga besar pahalanya. Tapi sungguh luar biasa dijamah oleh Tuhan dan akhirnya saat ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Jadi, saya sudah sering masuk ke gereja tahun 2000. Saya ikut nyanyi-nyanyi, tapi setiap kali ada lagu yang dengan nama Jesus, itu ada kebencian saya. Saya nggak suka dengan nama Yesus ini. Ada penolakan di hati saya. Ya, kalau si pendetanya berkhotbah pun, saya senang. Tapi setiap kali ada dia sebut nama Yesus, itu ada saya merasa terganggu, merasa terusik, merasa saya nggak suka dengan nama ini. Itu tahun 2012, setelah selesai makan malam dengan anak-anak, ya, saya masuk ke rumah setelah iTunes, ya, dengar lagu-lagu Kristen dengan roommate saya waktu itu orang Kristen. Uh, ada satu lagu yaitu yang selalu mengiang kepala saya, ya, uh, King of King, Lord of Lord, He is Jesus. Nah, nama Yesus itu yang nggak bisa keluar dari mulut saya. Setiap kali saya mau menyebut nama Yesus, itu nggak bisa keluar. Yang keluar itu lain. Ziz. Pokoknya aneh, yang keluar itu nggak pernah nama Yesus. Tiba-tiba itu lidah saya seperti kram. Lidah saya kram, saya nggak bisa bicara, itu seperti beku. Lidah saya itu seperti udah nggak bisa bergerak. Itu saya mulai panik. Lidah nggak pernah saya ngalamin lidah saya itu seperti beku. Itu saya mulai panik, saya mulai nggak bisa ngomong. Saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya duduk di apa namanya di bed, ya, di bed, di headboardnya seperti ini, ya, ada headboard, ya. Itu saya mencoba untuk mengeluarkan nama Yesus, nyanyi dengan nama Yesus. Nggak bisa keluar. Nama Yesus itu nggak bisa keluar dari mulut saya. Saya sampai berkeringat, ya, saya sampai nangis. Nangis karena sakit di lidah saya. Nangis juga karena frustasi. Nah, akhirnya saya udah frustasi banget. Saya akhirnya begini. Saya teriak keras. Ini jam 12 malam loh, saya teriak-teriak, ya. Help me, Jesus. Begitu nama Yesus itu keluar dari mulut saya, itu saya terjengkang. Dan saya merasakan ada kuasa yang sangat gelap, yang sangat hitam, yang sangat jahat. Itu keluar secara violence, itu keluar secara abstrak, secara violence, kasar keluarnya. Nah, saya juga merasakan itu seakan ada gelas, ya, gelas yang menutupi saya itu pecah. Itu yang saya rasakan. Secara bersamaan, setelah kegelapan itu keluar, secara bersamaan saya melihat di sebelah kiri pintu saya ini terkuak, dan ada cahaya yang masuk. Cahaya masuk begitu terangnya, cahaya itu menerangi seluruh kamar saya waktu itu. Di saat cahaya itu menerangi, ada rasa damai. Seterangnya cahaya itu mata saya nggak sakit, seperti kalau kita ngelihat matahari, ya, kan mata kita sakit. Mata saya nggak sakit. Begitu cahaya itu menghilang dari kamar saya, lewat pintu juga, ya, ada kedamaian tersendiri di saya. Ada rasa kasih, ada sorry, seakan ada yang memeluk saya waktu itu. Pelukan yang tidak pernah saya temukan, yang tidak pernah saya dapat.
kasih yang tidak pernah saya dapat, damai yang tidak pernah dapat saya dapat malam itu. Lalu saya lihat, saya sadar kalau pintu saya terbuka separuh. Saya pikir, tadi siapa yang masuk ke kamar saya dengan cahaya segitu dahsyatnya sampai membukakan pintu kamar saya. Saya karena kunci kamar waktu itu. Saya ada anjing, jadi saya nggak khawatir ada yang masuk, ada orang-orang aneh masuk. Saya tertidur dengan iTunes yang masih bernyanyi di dapur. Saya tertidur dengan kasih, dengan air mata yang masih mengalir. Saya ketiduran. Itu rasa yang dahsyat, yang sangat dahsyat, itu pelukan yang sangat dahsyat. Paginya, saya mulai mau kerja lagi. Saya ceritakan hal itu ke roommate saya, namanya Joanne. Saya ceritakan ke dia. Dia cuma bilang gini aja, I'll call you later. Udah gitu aja. Ya. Jam 4 dia telepon saya di cellphone. Saya keluar kerja kan jam 5 ya. Tapi saya minta izin sama bos untuk bisa keluar jam 4.30. Jadi saya bisa sampai rumah jam 5. Oke, dia setuju. Saya keluar jam 4.30. Jam 5 saya dijemput. Saya lagi cari tisu di sini nggak ada. Saya dijemput sama Joanne ke gerejanya dia. Lalu di situ ya, karena saya sudah familiar dengan lingkungan gereja, pendeta Joyce, dia tanya, siapa di sini yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Saya langsung angkat tangan. Saya maju ke altar ya. Saya maju ke altar, lalu saya mengikuti doa pengampunan dosa. Saya minta ampun kepada Yesus dan meminta Yesus untuk memenuhi diri saya. Itu saya bergetar, saya menangis lagi, saya nangis sejadi-jadinya di gereja, di depan orang banyak. Padahal saya anti nangis waktu itu. Lalu ibu pendeta itu meletakkan tangannya di kepala saya, dahi saya. Itu saya ambruk. Lemes, itu seakan tidak ada tulang. Lalu saya dibantu dengan jemaat lainnya untuk duduk kembali ke tempat saya duduk ya. Lalu saya biasalah perkenalan dengan pendeta. Nah, perjalanan saya dengan Kristus itu dimulai dari situ. Setiap malam saya membaca Alkitab. Saya itu seakan-akan haus dengan firman. Tadi saya sudah sentil sedikit. Tahun 2011 itu saya didiagnose cervical cancer. Akhir tahun 2012 saya mesti kembali lagi ke Women's Clinic untuk melihat, untuk check up lagi. Saya minta doa kepada ibu pendeta waktu itu. Saya kasih tahu kalau saya didiagnose cancer dan saya akan check up lagi. Saya didoakan, saya ada pelepasan, didoakan cancer saya sembuh. 2013 saya mendapatkan report card klinik kalau cancer itu sudah tidak ada, saya negatif. Jadi report saya itu negatif. Begitu saya bukanya itu begini, dalam postcard ya, saya buka. Ini saya belum lihatnya apa. Saya tetap berdoa, Lord, you say that I'm healed, by your stripe I am healed. Dengan bilur-bilurmu engkau bilang saya sudah sembuh. Maka aku katakan aku sembuh, dan report yang aku terima adalah report yang bagus. Lalu saya buka itu postcard. Di situ terreport negatif, reportnya negatif. Gosh, saya senang sekali. Saya menari-nari di dapur itu, menari-nari kegirangan. Saya memuji Tuhan, saya sangat girang waktu itu. Saya kasih reportnya ke pendeta saya. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan saya dari liang kubur, dari siksa kubur, dari neraka, tapi dia juga menyembuhkan saya dari cervical cancer. Itu cancer yang menjadi momok perempuan ya. Begitu. Dan selanjutnya
Sebenarnya masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Yesus kepada saya. Seperti yang saudara lihat, saya sekarang ada di sini. Uh, karena ketakutan saya kabur, sekarang saya merasa damai. Uh, Bentar Pak ya. Ci, can I have some tissue? I got it. Saya baru minta anak untuk tisu. Thank you. Iya, Bu. Maaf ya. Iya. Mungkin teman-teman saya juga tahu, begitu saya terima kasih, saya kasih tahu teman-teman semua, kasih tahu keluarga. Pertama yang saya dapatkan dari keluarga saya, itu apa? Ancaman. Kamu sudah jadi orang kafir, kamu sudah keluar dari keluarga. Bahkan paman saya yang datang ke pernikahan saya waktu itu mengancam untuk membunuh saya kalau saya datang ke Indonesia. Begitu. Teman-teman saya yang dulunya itu baik ya, saya kan banyak bergaul, banyak teman, itu semuanya pergi, tidak ada yang stay sama saya. Bahkan ada yang bilang, saya nggak mau lagi berteman sama kamu sampai kamu kembali seperti semula. Namanya Rosi, dia orang Padang, dia anak orang Padang ya. Waktu itu tinggal di Denmark. Sekarang saya tahu kabar terakhir yang saya tahu, dia bercerai dengan suaminya dan nggak tahu hidupnya bagaimana. Itu mungkin balasan Tuhan, tapi saya berdoa agar Roh Kudus menjamah hatinya dan memperlihatkan Yesus kepada dia juga. Dan saya berdoa agar dia menerima Kristus saat ini. Saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Jadi perjalanan saya dengan Kristus itu tidak mudah. Banyak sekali perjuangan-perjuangan, pasti hati ya yang mesti diperbaiki. Dulunya kan saya ini orang sombong, dulunya saya ini orang judes ya, orang galak. Sekarang mereka nih teman-teman saya nih, saya ketemu teman saya juga ya dulu dari Arvisco ya, dari production house, melihat perubahan saya. Yang dulunya saya itu judes, sekarang jadi pengasih. Kenapa saya jadi pengasih? Karena ada Yesus di hati saya, karena ada Yesus yang hidup dalam diri saya. Semua kebiasaan-kebiasaan jelek dulu ya, itu semuanya hilang. Penyakit-penyakit yang ada pada diri saya itu juga hilang. Dulu saya sempat kena fibromyalgia. Itu sakit ya, sakit di badan seperti ditusuk-tusuk. Itu sejak saya umur 16 tahun. Tapi begitu saya terima Kristus, penyakit itu hilang. Saya tidak lagi merasakan sakit-sakit badan. Tapi karena kerja saya sekarang nih adalah kerja roh ya, berperang melawan roh. Jadi setiap hari kita doa, setiap malam kita doa. Kadang-kadang saya berpuasa 24 jam, 48 jam atau sampai 72 jam hanya dengan air putih aja, tidak makan apapun. Serangan-serangan dari pihak roh jahat itu makin besar. Berapa kali suami saya harus ke rumah sakit, hanya false alarm, istilahnya laporan bohong ya. Berapa kali saya jatuh sakit, saya pikir saya akan mati, ternyata hanya laporan bohong ya. Hanya menghindari saya untuk mengasihi, menghindari mereka tidak, si roh jahat ini tidak mau saya memberitakan Injil, tidak mau saya worship, tidak mau saya bernyanyi, karena saya sekarang juga kan jadi worship leader, menyanyi dan main keyboard ya, dan saya membantu suami juga kalau saat biasa cuti ya, saya gantian saya yang khotbah. Jadi mungkin itu ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini baterai mulai turun, jadi saya mesti charge dulu. Segitu Pak. Ibu menyatakan bisa berpacaran dengan orang Yahudi. Itu bagaimana ceritanya Pak? Karena saya keluar, Pak. Saya punya dua sisi. Jadi sebelum saya gabung dengan NI itu, saya punya pergaulan yang luas karena background saya adalah background entertainment ya. Jadi pergaulan saya luas. Nah, tidak semua teman kehidupan saya kasih tahu di NII. Nah, begitu saya keluar, saya memutuskan untuk keluar dari organisasi saya tersebut ya. Dan saya ngumpet-ngumpet pindah-pindah tempat, pindah apartemen yang ada satpamnya, yang apartemen yang ada code-nya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk.
Ya saya mulai seperti dulu lagi sebelum saya gabung dengan NII. Begitu, saya sudah merasa bebas, tapi yang saya khawatirkan adalah mama saya yang selama ini diteror. Itu, Pak. Nah, sebelum Ibu gabung ke NII, Ibu sudah Muslim atau belum? Muslim saya, Pak. Saya dari kecil Nah, sudah ngaji. bisa minta tolong coba bisa membaca apa itu tahiyat akhir. Saya udah nggak ada Al-Quran, Pak, di sini. Apa yang saya Bukan bisa Al-Quran, baca? di dalam sholat semua orang Muslim pasti bisa, yang paling awam pun pasti bisa itu tahiyat akhir. Tahiyat berarti yang udah sujud terus bangun lagi ya. Bentar saya ingat lagi. Kalau saya masih ingat ya, tahun 98. Kalau saya masih ingat. Mungkin saya udah nggak ingat, Pak. Tapi saya masih bisa baca Quran. Kalau Al-Quran bisa. Surat pendek yang dihafal Ibu apa? Surat pendek saya masih bisa baca Al-Fatihah, saya bisa baca surat Anas. Tunggu, saya ke Quran.com dulu ya. Bentar, ini internetnya lagi nggak ada. Saya ke Quran.com, saya boleh baca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah yang pendek-pendek saja, mungkin karena waktu juga gantian juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu Anas. Saya kalau sholat cepat karena saya pengen tidur lagi. Oke. Terima kasih Pak. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Belsasar, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yusuf. Ya, selamat. Kalau di sini selamat malam Pak. Di ini Amerika yang ini selamat pagi. Oh, selamat malam Bu Setiawati. Bu Lin. Oh, nama saya bukan Setiawati, Bu. Itu nama seseorang yang saya ingin bantu, begitu. Bu Lin, sorry, maaf. Ya. Saya tadi baca soalnya di bawahnya. Maaf. Iya, itu saya sedang membantu Ibu Setiawati yang akan operasi dengan kanker tumor. Oke. Saya sebenarnya cukup surprise dengan pengalaman Ibu. Memang di salah satu organisasi terlarang memang hal itu memang sangat sulit, sama seperti Bapak yang pertama tadi bilang, sangat sulit berhubungan dengan antara sesama Muslim sendiri pun. Benar, tapi Pak. saya punya satu pertanyaannya begini nih. Keluar saja dari organisasi itu sebenarnya kan sudah bisa dipantau oleh mereka. Ya, dan itu pasti akan sangat mudah dideteksi Ibu itu mau kemana, pasti sangat mudah karena organisasi mereka itu menjalar di mana-mana dalam bentuk sel-sel diam. Benar Pak. Karena nama Ibu pasti kan sudah dicatat, apalagi profil ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, Ibu itu berjalan sendiri mengeluarkan diri dari organisasi itu, atau Ibu memiliki seperti orang-orang yang dekat yang memang mungkin bisa memungkinkan Ibu keluar dengan bebas seperti itu? Bu, saya sendiri dengan kerja saya sendiri. Makanya saya kan kabur-kaburan ke luar negeri, ke Singapura, terus saya ke Hong Kong, terus saya juga sempat ke Shanghai. Nah, saya kabur ke sini, saya menjadi warga negara sini yang otomatis itu perlindungan warga negara Amerika. Dan saya ganti nama, begitu. Nah, ganti namanya ke mana, itu saya nggak akan kasih tahu. Itu udah menjadi urusan saya dengan pemerintah di sini. Jadi, begitu saya ke sini, ya, sah warga negara sini, itu saya ganti nama. Gitu. Oke. Tapi kan dengan terlihatnya Ibu saat ini kan, itu akan membuka ruang bagi mereka itu untuk mengetahui Ibu di mana, toh? Oh, saya nggak takut, Pak. Karena pertama, saya dalam perlindungan Roh Kudus. Kedua, mati adalah keuntungan buat saya. Ketiga, saya di Amerika, warga negara Amerika itu sangat dilindungi. Meskipun saya keluar negeri, saya perlindungan warga negara Amerika. Presiden kita yang sekarang tidak akan membiarkan warganya ditolak, apalagi sama kadrunnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Karena hubungan organisasi terlarang ini, saya yakin juga di Amerika pasti ada. Itu yang saya maksud. Sekalipun mereka memang tidak bisa menyentuh Ibu, tapi
Ya saya tidak mendoakan. Saya berdoa agar ibu itu dilalukan dari segala malah bahaya. Maksud saya begini. Ya paling tidak ibu ini sekarang ini langkahnya sangat begitu hati-hati toh. Tidak bisa keluar dari zona aman ibu sendiri kan? Maksudnya bisa keluar gimana Pak? Ya maksudnya area-area tertentu gitu lah. Oh enggak, saya bisa kemana aja. Oh ya bisa ya? Saya bisa kemana aja Pak. Kita warga negara Amerika, kan kita setiap state itu punya kebebasan ya, punya aturan sendiri, punya pemerintahan diri. Saya nih warga di Florida, kita punya kebebasan dan kita diberi hak ya untuk membawa senjata. Gitu. Satu lagi Pak maaf Yusuf, Pak, nanti masuk lagi ya Pak, karena ini banyak yang ngantri Pak, nanti masuk lagi ya Pak. Oke. Pak Joki, silakan Pak Joki, selamat malam Pak Joki. Pagi Bu. Halo Pak Joki. Bu Linsin. Ya, silakan. Ya, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu waktu pertama kali murtad itu ada teror sampai ada ancaman pembunuhan dari saudara Ibu kalau tidak salah. Iya. Saya declare, saya betul. masuk Kristen. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu memang diajarkan di Islam, Bu? Dan adakah ayatnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang murtad itu harus dibunuh, Bu? Tolong dijelaskan, dan jawaban Ibu ini saya tujukan kepada teman-teman di live chat, yaitu saya tujukan ke Ken Arok sama Hujairin Irin. Silakan Bu jawab. Jadi untuk menghabiskan orang-orang kafir ini, gitu. Itu yang sebenarnya menjadi pertarungan di jiwa saya, Berarti saya harus menghabisi teman-teman saya nih yang di entertainment, teman-teman baik saya, gitu. Karena saya masih punya banyak hubungan di dunia entertainment, gitu. Jadi memang ada bahkan saya ada yang bilang ya kalau darah orang kafir itu halal. Jadi mereka nggak takut untuk mengancam membunuh saya. Itu mereka bahkan merasa itu adalah jihad buat mereka. Bukan hanya itu, waktu saya ngumpul-ngumpul sama reunian ya lewat Facebook chat itu sama teman-teman SMA saya. Ini teman SMA ya satu kelas ya yang dulu tuh baik, kita baik ya. Bahkan ngomong gini di live chat itu di Facebook, wah lu kalau kesini kita perkosa rame-rame lu, begitu. Itu sudah sangat, buat saya kata-kata itu udah sangat jahat ya, apalagi ditujukan kepada seorang teman yang dulunya kita baik, gitu. Nanti saya bisa kasih tahu semua siapa nama-nama orang itu, tapi saya cuma berdoa kalau Tuhan Yesus bisa menjamah mereka, itu aja kejahatan mereka harus saya balas dengan memberkahi mereka, dengan mendoakan mereka. Betul. Pertanyaan lagi Pak Joki, silakan. Pak Joki. Halo, ya Pak. Ya, satu pertanyaan lagi Pak. Ya silakan Pak. Oke Pak. Terus Ibu tadi menceritakan bahwa Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, Bu ya, yang cahaya masuk ke ruangan Ibu. Pak. Iya Pak. Saya juga ada pengalaman yang sama, Bu. Saya pernah alami, ya. Tapi saya waktu itu saya mengalami semacam hari penghakiman, Bu. Jadi hari penghakiman itu kita dikumpulkan. Jadi saya ini tiba-tiba ada di suatu padang gurun. Padang itu luas sekali. Ketika saya di padang gurun itu tiba-tiba ada sosok yang pakai baju jubah putih. Ada cahaya. Kemudian di kiri kanan itu ada 2 orang. Kalau saya tidak salah itu mereka juga pakai jubah putih semua. Nah, jadi ketika saya melihat ke belakang saya melihat orang berbaris. Ada teman-teman yang pakai kopiah, pakai pembungkus kepala itu. Jadi berbagai macam-macam orang itu berbaris di belakang saya. Ya, nah, benar Pak. Ya, ketika saya datang ke sosok itu yang diapiti oleh 2 orang yang pakai baju putih juga, saya langsung disalami.
ketika saya disalami, saya mau berusaha mau lihat wajah yang sosok itu, tapi tidak bisa karena ada cahaya. Begitu silau. Namun tiba-tiba saya ditarik oleh sosok yang ada oleh orang yang ada di sebelah kanan dari sosok yang di depan saya ini. Saya ditarik. Nah, yang mau saya tanyakan sama ibu, apakah ibu waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melihat wajahnya kan tidak, Bu? Tidak, Pak. Saya tidak melihat wajahnya karena cahaya itu terang sekali, terang seperti apa ya? Kalau saya bilang flashlight itu ya, sangat terang. Tapi tidak menyilaukan mata saya. Hanya saya merasakan ada kehadiran. Saya merasakan ada kehadiran, dan kehadiran itu yang membuat saya begitu damai, begitu saya merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan, meskipun dari orang tua saya tidak pernah merasakan itu, gitu Pak. Oh iya, itulah sama Bu ya. Oke Bu, terima kasih Pak Joki. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Kita pindah. Selamat Tuhan malam. memberkati. Kita pindah. Ya, Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, ke Sakar Turun. Ya, Pak Sakar Turun. Silakan Pak Sakar Turun. Ya, halo. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Zakar Turun. Kok Zakar Turun sih? Nah, saya mau nanya ada Ibu. Zakar naik ya. Silakan. Ada Zakar naik, ini ada Zakar Turun. Saya cuma mau nanya Bu. Ibu kan dulu di organisasi NI itu kan dikategorikan pada masa itu juga kan organisasi terlarang ya Bu di Indonesia ya. Betul Pak. Itu sepengetahuan Ibu itu kan organisasi terlarang Bu ya. Iya betul Pak. Nah, saya mau nanya Ibu udah berapa lama nggak berhubungan lagi semenjak Ibu memutuskan untuk tinggalkan NII sampai hari ini, kira-kira udah berapa lama Ibu? Sampai hari ini. Tahun 98 sampai sekarang berapa tuh? Berarti 22 tahun ya. 22 tahun ya. Nah, kira-kira organisasi itu sampai hari ini masih eksis nggak Ibu? Kayaknya masih Pak. Masih ya. Kayaknya masih ya. Mungkin lebih kuat, mungkin lebih lemah. Saya nggak tahu. Saya udah nggak tahu bagaimana. Tetapi saya laskar-laskarnya masih banyak. Oh, nah selama waktu Ibu itu mengikuti organisasi tersebut, Ibu tahu kan misalnya basis-basisnya mereka di mana saja di seluruh Nusantara ini? Waktu itu saya kan berbasis di Lenteng Agung, daerah Lenteng Agung ya. Tidak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Itu juga ada di Serengseng Sawah, tidak jauh dari itu ada Institut Teknologi, di situ saya lupa namanya, di dekat situ, di persimpangan situ, di Institut Teknologi. Itu ada juga di Jati Padang, kayaknya basisnya di Jati Padang ya, seingat saya itu basisnya di Jati Padang, tapi itu meluas, tempatnya selalu berpindah. Jadi kalau sudah ada tetangga yang mencurigai kegiatan, itu hari berikutnya mereka langsung pindah. Ciri-cirinya kalau saya mau kasih tahu ya, ciri-ciri tempat tinggal itu banyak orang keluar masuk, banyak anak-anak muda ya, kayak anak kuliahan ya. Kalau sampai ada yang masuk ke rumah tersebut, itu akan melihat seperti rumah singgah sementara yang banyak sekali whiteboard dan tumpukan-tumpukan Quran dengan terjemahannya. Itu jadi jangan melihat ada rumah dengan kursi-kursi, rumah dengan tempat tidur, itu nggak ada. Jadi mereka tidur di lantai, dikasih apa sih kayak matris aja. Kompornya juga kompor yang sementara. Kayak rumah orang miskin sekali, tapi karena ya itu mereka kan berpindah-pindah, jadi sebisa mungkin tidak membawa banyak beban, gitu Pak. Iya, saya pikir seandainya memang Ibu tahu pergerakan mereka sampai hari ini, ya menurut hemat saya ada baiknya Ibu membantu pemerintah dalam hal ini aparat keamanan. Sebenarnya mereka ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan Pak. Oh, mereka sudah tahu kok. Mereka sudah tahu sebenarnya ya, karena ini sudah masuk ke dalam sel-sel pemerintahan, sudah masuk juga. Mungkin yang belum masuk itu ke bagian
bagian militer ya, mungkin yang belum masuk, saya belum tahu juga itu. Tapi semua jaringan pemerintahan itu sudah mereka masuki. Oke Pak, terima kasih Pak Zakar Turun. Kita Ya, pindah Pak ke... Yusuf. Ya Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih ya Ibu. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan Terima berkati kasih, Pak. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Tua. Silakan Pak Tua. Malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya, silakan Pak. Shalom Ibu Lin. Shalom Pak. Shalom Pak Tua ya, Pak Tua. Ya, Betul, Pak betul. Tua, Pak. Ya. Benar. Saya malam hari ini bertanya satu dan satu pernyataan. Ibu Lin setelah Boleh. menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah keluarga Ibu, Papi, Mami, dan keluarga sudah dimenangkan juga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Ibu? Oke. Mama saya sudah nggak ada, jadi tahun 2001, 8 bulan saya di Amerika. Waktu itu saya sedang hamil, tua ya, hamil 8 bulan. Itu mama saya meninggal. Saya tahu ya karena stres itu, karena stres dan stroke juga. Saya sudah mencoba menginjili Bapak lewat telepon, juga menghadirkan penginjil dari gereja-gereja lokal ya. Sekarang Bapak kan pindah di Tegal. Itu Bapak selalu marah kalau diinjilkan. Gitu. Bahkan waktu dikasih Alkitab dengan penginjil dari Tegal, dari kota ya, itu bahkan bilang gini, nanti kamu kalau datang ke sini, ini ambil ini Alkitab, saya nggak mau Alkitab. Gitu pokoknya. Setiap kali saya bicara soal Yesus, soal kasih Yesus, itu ada kemarahan di Bapak, nggak mau. Nah, makanya saya selalu berdoa agar hatinya Bapak saya ini diempukkan lagi seperti hati manusia. Itu saya terus berdoa. Saya orang sendiri, maksudnya saya kan anak tunggal ya. Keluarga saya itu semuanya masih Islam. Semuanya itu masuk pesantren. Hanya saya sendiri yang beda. Amin. Baik. Saya meyakini Bapak nanti akan pasti masuk Kristen, Bu. Ya, amin. Baik, Pak Yusuf, amin, Pak. boleh dibuka. Pak Yusuf boleh dibukakan 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Betul, Pak Yusuf. Saya akan bacakan ya, Pak. Yes. Ya. Silakan. Bisa Pak. diperbesar. Ya, ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebentar, Pak. Ini admin lagi siapkan ayatnya dulu ya. Baik, Pak Saya Yusuf. juga lagi Terima cari. kasih. Ya. Makasih, Pastor Yusuf. Ya, sama-sama, Pak. Ya, oke, sudah ketemu, Pak. Silakan. Saya Bapak baca ya, bacakan. Pak. Ya. Ibu Lin sudah mendapatkan ayat tersebut? Udah ya? Saya lagi cari, Pak. Oke, ada di layar nih, Ibu ya. Aja, Pak. Di layar sudah ada. Baik. Di layar. Saya baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah di sini adalah Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Amin. Dan kita ada di dalam yang benar, di Amin. dalam anaknya Yesus Kristus. Dia, yaitu Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi, Amin. saudara-saudaraku, Amin. barangkali teman-teman Muslim ada yang mendengarkan malam hari ini, di sini dikatakan, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi jelas di sini. Saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya adalah di luar Yesus Allah palsu. Dan hanya di dalam Yesus hidup yang kekal. Jadi siapapun yang mau menerima hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus yang adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi seringkali umat-umat yang kita kasihi, keturunan Bani Kedar ini, seringkali berkata, mana ada Yesus ditulis Allah yang benar. Di sini dikatakan, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita Amin, Pak. mau menyembah Allah yang benar, hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita mau menerima hidup yang kekal, hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, orang yang mau hidup di dalam Allah yang benar, hanya ada ditemui di dalam Yesus. Di luar Yesus adalah Allah yang PALSU alias palsu. Kalau ada di luar sana yang mengiming-imingi hidup yang kekal, itu adalah hidup di dalam kegelapan. Sebab bukan saya yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Tolong dicatat sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kalau kita hidup di dalam yang benar, ada di dalam yang benar, hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Yusuf dan Ibu Lin. Terima kasih. Gas terus channel ini Pak.
Tuhan Ya, Yesus puji Tuhan. memberkati Bapak dan Ibu Lin. Salam buat keluarga di Terima kasih, Pak. United Terima States kasih, Pak yang ada di sana. Terima kasih Ya. puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tua. Ada juga sebenarnya Oke. ada juga ya di Yohanes 10 ayat 10 itu kan dikatakan Mhm. begini, the thief come not but for to steal, to kill, and to destroy. I am that Iya, I am come that might have life and might have it more in abundantly. abundant. Ya, Jadi kan itu datang untuk mencuri mencuri, dan membunuh dan membina. dan hancurkan. Dari situ aja kita bisa lihat ya, kita belum ke bawah nih. Ya. Dari situ aja kita bisa lihat Mhm. bunuh, siapa yang suka membunuh, siapa yang suka Iya. menghancurkan, ya siapa yang suka Iya. mencuri. Lalu Yesus datang untuk memberikan kita hidup, bahkan hidup yang berlebihan. Nah, itu sudah dua karakter yang berbeda. Kita bisa lihat Iya. karakter yang berbeda itu dari teman-teman kita yang masih sebelah. Baik, Bu. Terima kasih ya. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak John Crusader. Silakan Pak John. Iya, selamat malam Pak Yusuf, Pak Bu Lin. Shalom. Selamat malam Pak John. Ya, selamat Shalom. malam. Shalom. Iya, mungkin yang saya mau tanyakan, dulu kan Ibu ini kan termasuk di di kelompok garis keras lah kalau bisa dibilang begitu. Ya. Nah, doktrinnya kan sangat sangat keras gitu kan. Intinya itu kalau jihadnya itu kan salah satunya itu membunuh orang kafir kan. Dan kebencian terhadap mereka, ujaran-ujaran begitu. Kira-kira kalau saya mau tanyakan itu apa yang menyebabkan orang seperti Ibu yang terdoktrinisasi itu membenci orang Yahudi dan Kristen, padahal kan nggak pernah menemui secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Kenapa tiba-tiba bisa gitu kan, bisa terdoktrinisasi untuk membenci begitu saja tanpa harus tanya dulu, misalnya cari tahu dulu apa benar seperti itu informasi yang sudah disampaikan, atau percaya begitu saja, Bu? Kira-kira apa ada dorongan dalam hati? Saya jawab ya. Apa yang ada beberapa hal. Yang pertama, kita kan sudah didoktrinasi sejak kita kecil ya. Katakan kalau orang Kristen itu kafir, orang Yahudi itu kotor. Jadi dari kecil kita sudah dibombastis dengan kata-kata tersebut ya. Yang kedua, karena waktu kita lahir, kita kan lahir dengan rohnya Adam, roh yang binasa ya. Nah, di saat sampai roh itu diusir ya, roh kedar itu diusir dari tubuh kita nih, dari kita ya. Meskipun kita sudah murtad, tapi kalau roh tersebut belum diusir, kejahatan-kejahatan masa lalu, omongan-omongan kotor masa lalu, itu akan keluar. Nah, untuk menjaga kita, mungkin nanti di belakang saya kasih doa pelepasan kalau Pak Yusuf mengizinkan, gitu. Iya, tapi kalau dulu kan apa tidak pernah, Bu, misalnya berinteraksi dengan teman-teman di situ untuk maksudnya menyinggung tentang apakah sebenarnya yang kita ikutin ini sudah benar apa salah gitu, apa sudah menyimpang. Karena saya juga sebenarnya tidak menyalahkan sih, Bu, karena kita kan didoktrin untuk percaya penuh gitu kita tentang kitab suci maupun hadis yang sudah dibawa itu kan, yang sudah ada. Nah, biasanya kan didoktrinisasi itu kan harus dengan penjelasan, atau mungkin kita lihat sendiri apa Ibu dibacakan dan melihat sendiri hadisnya, atau melalui ceramah begitu aja, Bu, dan sambil dibacakan dalam sebelum saya masuk ke organisasi tersebut, karena saya sudah didoktrin, saya sempat bertanya soal itu ke nenek saya, tapi bukannya dijawab, saya malah ditabok. Anak kecil nggak mau ditabok. Nah, nah, begitu saya masuk NII, nah itu saya dikasih dalil-dalilnya kenapa kita harus berperang. Kan ada itu ayat yang mengatakan perangilah mereka, orang-orang kafir ini dimanapun mereka temui. Al-Quran yang saya baca dulu belum ada usak-usiknya, sekarang ya diganti-ganti, jadi masih murni mungkin dulu ya, bahasa translationnya masih murni, kalau sekarang sudah diacak-acak kelihatannya gitu. Iya, Pak John, mungkin yang pertanyaan kedua mungkin kalau di Ibu kan sekarang posisinya sudah di Amerika kan, Amerika Serikat. Nah, kalau di sana sendiri kan ada juga tuh perkumpulan orang sebelah. Kira-kira ada juga nggak yang seperti ini yang Ibu, karena kan Ibu punya
traumatik di di organisasi yang keras, tentu ibu juga responsif tentang isu-isu semacam ini, yang termasuk talk show yang di televisi. Kira-kira ada nggak terdeteksi juga hal-hal semacam itu di Amerika, atau aman-aman begitu aja, Bu? Kalau sel-sel teroris itu pasti ada, Pak ya, pasti ada. Makanya intelijen kita ini kan sangat ketat, sangat ketat sekali. Apalagi itu di bagian-bagian sentral Amerika. Kalau saya kan ada lokasinya itu di east ya, di timur, di bagian timur paling bawah. Yang lokasinya itu lebih strategis, istilahnya nggak kampungan lah. Di tempat-tempat di lokasi di Middle East misalnya, atau mungkin di California itu banyak sebenarnya sel-sel, tapi kita kerat sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan itu biasanya langsung digerebek. Jadi nggak sampai terjadi sesuatu ya, itu langsung penggerebekan begitu. Karena sebagai warga negara kita punya tanggung jawab masing-masing untuk melindungi tetangga-tetangga yang lain. When you see something, say something. Begitu. Di sini saling when you see proteksi something, gitu. say something. Iya benar, Pak. Kita juga ada yang namanya neighborhood watch ya, neighborhood watch. Jadi kita mengamati neighborhood kita, tetangga kita bagaimana. Kalau ada yang mencurigakan, itu kita langsung lapor ke 911 gitu. Jadi dan kita juga warga-warganya ya dipersiapkan, warga yang baik ya, bukan warga yang buruk, dipersiapkan. Jadi saya juga di sini dilatih untuk membela diri, dilatih untuk bagaimana menggunakan senjata begitu. Oh iya, ya Bu, mungkin Baik, itu Pak aja John. Pak Yusuf. Ya semoga Ya. tetap dilindungi di sana, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, terima kasih Yusuf, ya, Pak. terima kasih. Oke, Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oke. Pak Purba, silakan. AT Purba. Pak Hasan nggak ada. Pak AT Purba. Makasih, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya baru masuk. Boleh, selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta Yusuf. Ya, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kalau terlambat mengikuti, jadi saya yang saya tanyakan kepada Bu Lin. Ya. Dengar, Bu? Dengar ya, Bu? Suaranya terputus, Pak. Suaranya agak terputus. Suaranya terputus ya? Ya, bisa disampaikan aja, Pak. Nanti saya teruskan ke Ibu Lin kalau ini. Coba ulang, Pak. Oke, saya ulangi. Pengalaman Ibu saat Ibu masuk di NII, adakah yang mempengaruhi Ibu sampai saat ini kira-kira? Atau yang mau mengajak Ibu kembali? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kira-kira bagaimana sih doktrinnya terhadap Ibu ketika Ibu ada di dalam itu untuk memusuhi atau bilanglah memerangi tadi? Karena Ibu tadi bilang ada ayat yang menyatakan untuk memerangi. Jadi saya mau tanya kira-kira memang adakah sampai sekarang? Demikian, makasih. Pak Purba, jadi pertanyaannya yang pertama kedengaran, yang kedua nggak kedengaran. Ya, pertanyaan yang pertama dulu, Bu. Selama Ibu keluar dari NII, adakah yang mempengaruhi Ibu untuk kembali lagi ke sana sejauh ini? Ada, yaitu teman saya tadi yang SMP ya, kita ketemu di Facebook. Tapi malah saya injilin. Saya injilin, saya kasih itu Roma ya, perjalanan Roma. Kita juga kasih Yohanes 10:10. Setelah itu dia menghilang. Oh gitu ya. Iya. Yang kedua saya nggak dengar, Pak, tadi suaranya putus. Ya, Pak Purba, yang kedua bisa diulangi, Pak. Kita nggak dengar soalnya yang kedua. Halo? Ya, Pak Purba, pertanyaan kedua bisa diulangi, Pak. Boleh dicukupkan aja, Pak. Mungkin sinyal saya agak jelek nih. Silakan. Oh, ya, baik. Oke. Pindah ke Pak Samosir. Silakan, Pak Samosir. Pak Samosir. Silakan, Pak Samosir. Oke. Pakai handset ya, Pak, supaya ini suaranya tidak feedback, Pak. Dengar, Pak? Dengar? Ya, oke, Pak. Udah dengar? Sudah, Pak, sudah. Oke. Sebenarnya saya baru
menonton juga, jadi nggak dari awal tadi. Cuman adalah yang mau saya sebenarnya bertanya atau apa ya, atau kritik sedikit lah. Nah, itu maksudnya berikan bantuan dana, nomor rekening sekian-sekian, itu bagaimana Pak? Apa memang Parta Murtadin ini meminta dana atau macam mana? Atau Ibu Lin sendiri, tahukah Ibu Lin sendiri bahwa saya ditulis tadi supaya memberikan dana kepada Ibu Lin? Macam mana itu? Saya jelasin ya. Saya jelasin ya Pak ya. Okay. Saya sendiri pribadi, saya tidak membutuhkan dana. Tapi saya ada beberapa orang di Indonesia yang membutuhkan dana tersebut. Saat ini saya sedang membantu Ibu Setiawati yang akan melakukan operasi pengangkatan rahim karena ada tumor yang besar. Secara pribadi, saya tidak bisa membantu banyak. Saya bisa membantu sebagian. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, itu saya berikan kepada Tuhan. Nah, dengan wadah ini, semoga ada kiranya saudara-saudara kita seiman yang bersedia meringankan beban Ibu Setiawati ini. Karena suaminya baru saja dipecat. Jadi, kebayang nggak, sementara dia harus dioperasi karena tumornya makin membesar, dan suaminya baru dipecat. Gitu. Jadi, bukan untuk saya sendiri, kalau tiap bulan itu memberi kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Sudah banyak yang saya bantu, tapi saya bilang, nggak usah kasih tahu siapa-siapa, ini hanya antara kita dan Tuhan saja yang tahu. Jadi saya tidak akan kasih tahu ke siapa-siapa saja saya memberi, tapi hal ini saya meminta bantuan untuk Ibu Setiawati operasi pengangkatan rahimnya, begitu loh Pak. Sungguh luar biasa kesaksian Ibu ini, ya semoga dapat bermanfaat mengedukasi kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Ia memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, untuk diselamatkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Sekalipun dia tidak senang dengan kekristenan, dia menghina-hina Kristus, menganggap pengikut Kristus itu kafir, tetapi kalau Tuhan yang berbicara dipanggil oleh Tuhan, tidak akan ada siapapun yang akan menghalangi. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.